Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah menyelesaikan tarawih yang ke-17. Ya, tak terasa 17. Ya. Berarti kita berada pada malam diturunkannya Al-Quran. Ini kalau kita yang berpuasa hari Sabtu, jelas kita hari Sabtu. Ya, kalau yang puasa hari Ahad ini baru malam ke-16. Ya. Jadi besok kita puasa yang ke-17, tak terasa, gitu ya. Ya, berarti 13 kali lagi kita tarawih sudah hari raya. Besok nggak terasa, tahu-tahu kita sudah hari raya. Masya Allah. Ya, karena bertepatan pada 17 Ramadan malam ini, barangkali yang relevan kita bicarakan adalah mukjizat Al-Quran. Bahwa seluruh nabi punya mukjizat. Tapi bersamaan dengan meninggalnya para nabi itu, maka mukjizat mereka selesai. Jadi kalau ada orang mau mencari cincinnya Nabi Sulaiman yang bisa mengendalikan jin-jin itu, atau tongkat Nabi Musa, ya, atau rambut Rasulullah, gitu ya, itu sudah menjurus ke syirik. Biar mereka dapat onta, onta Nabi Saleh, atau tongkat Nabi Musa, mereka pakai, nggak bisa menggunakannya untuk membelah bulan, membelah laut, gitu ya, atau menjadi ular, nggak ada. Jadi sudah selesai. Nah, Nabi juga seluruh mukjizat yang lain itu sudah selesai bersamaan dengan meninggalnya Rasulullah. Banyak mukjizat Nabi, gitu ya. Nah, ada satu mukjizat berlaku sampai akhir zaman. Kalau sudah terhapus dari seluruh mushaf dan terhapus dari hafalan manusia, Al-Fatihah wis kelalen, nah berarti sudah mau kiamat. Ya, berakhir mukjizat Al-Quran. Gitu ya. Nah, apa itu mukjizat? Mukjizat itu menurut para ahli ilmu kalam, ilmu tauhid, al-mu'jizah hiya amrun khariqun lil 'ada yadhharu ala aidi rusul awil anbiya. Ya. Jadi mukjizat itu sesuatu yang di luar dari jangkauan nalar manusia, tidak masuk akal, seperti ular dari tongkat, gitu ya. Tongkat membelah laut, di luar nalar manusia, tidak bisa, kecuali karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung dakwah para rasul, para nabi. Nah, itulah mukjizat. Maka Al-Quran menjadi mukjizat bagi Nabi SAW sampai akhir zaman untuk mendukung umat Islam. Selama masih ada umat Islam, selama itu juga ada Al-Quran. Selama dulu ada Al-Quran, selama itu juga ada mukjizat. Jadi kalau pendeta si Udin itu mau menghilangkan, mau men-skip 300 ayat itu, ya memang sopo dia. Abu Jahal, Al-Walid ibn Mughirah, Umayyah bin Khalaf, ahli sastra, nggak bisa menandingi Al-Quran. Itulah mukjizat Al-Quran. Ya. Di dalam surat Al-Isra yang kita baca minggu yang lalu, di sana pada ayat 88 yang dikatakan, "Qul, katakan hai Muhammad, la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira." Hai Muhammad, katakan, andai kata mereka manusia dan jin berkumpul untuk menggubah satu buku menandingi Al-Quran, niscaya la ya'tuna bimithlihi, niscaya tidak akan mereka mampu mendatangkannya seperti Al-Quran.
Walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, walaupun mereka itu terdiri dari profesor-profesor, doktor yang ahli di bidangnya dan disiplin ilmunya. Masing-masing mereka, ahli ekonomi, ahli kesehatan, ahli hukum, ahli sosial budaya, ahli politik, ahli militer. Semuanya berkumpul bikin satu buku, niscaya tidak akan bisa. Jangankan satu Quran, kata Allah, satu surat toh. Ya, dalam surah apa itu? Surah Al-Baqarah ayat 24. Saya dikatakan kul in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Katakan hai Muhammad, jika kalian berada dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan ala abdina, kepada hamba kami yaitu Muhammad, fa'tu bisurah, coba bawakan satu surah. Satu surah, coba bikin. Ya, nggak bisa Pak. Al-Quran itu turun untuk menandingi sastranya bangsa Arab. Mereka itu ahli puisi, ahli sastra. Mereka itu kalau bikin puisi bunyi semua. Saya berikan contoh. An-nasu min jihati tamsili akfa'u, abuhum Adam wal ummu Hawwa'u, wa iyyakum fihi syarafun yufakhiruna bihi fattin wal ma'u, mal fakhru illa li ahli ilmi innahum alal huda liman istahda adillau, wa kadru kulli imri'in ma kana yusinu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u, fafuz bi ilmi ta'ish hayyan bihi an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Sastra, Masya Allah. Al-Quran turun, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bunyi semua. Surat Al-Fil bunyi il semua. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, ya kan? Tarmihim bihijaratin min sijil. Bunyi il semua menandingi mereka tadi. Wah, itu Al-Walid ibn Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, itu ahli sastra. Ketika dia mau coba-coba datang ke rumah dakwanya Nabi SAW secara rahasia, dia datang ke sana. Ketika dia mendengarkan Al-Quran, apa kata dia? Mahadha kalamul bashar. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Qala mahadha kalamul bashar. Al-Quran ini bukan ucapan manusia. Dia sampai tidak habis pikir, ini bukan ucapan manusia. Dia ahli sastra. Gubahan puisinya digantung di depan pintu Ka'bah, Al-Walid ibn Mughirah itu. Ya. Namun apa yang terjadi begitu keluar dari rumah rumah dakwah Rasulullah SAW, ketemu sama Abu Jahal, lihat Al-Walid ibn Mughirah itu masih bingung. Apa kata Abu Jahal? Hei Al-Walid, ente sudah dipengaruhi sihirnya Muhammad. Ya. Seketika berubah. Apa kata dia? Ya betul. In hadza illa sihrun yu'thar. Itu di dalam Al-Quran, bisa diabadikan itu. Kata dia, ya betul. Ini adalah sihir yang mempengaruhi jiwa seseorang. Coba. Padahal dia tahu. Nah, apalagi pendeta tai putih itu, ya, mau mengganti 300 ayat. Memang sopo dia, bahasa Arabnya saja pelo-pelo. Ya dia kira sudah ahli bahasa aja. Orang yang tidak tahu bahasa Arab, ya hebat teman ya bahasa Arab. Padahal tidak ada apa-apanya dia. Ya, seperti itu. Dan itulah mukjizat Al-Quran pertama. Apalagi mukjizat Al-Quran. Ketika Nabi SAW diperintahkan oleh Allah wa anzir ashiratakal aqrabin pada dakwah pertama, supaya mengumpulkan keluarganya. Ada Bani Abdul Manaf, ada Bani Hashim, ada Bani Abdul Muttalib, dikumpulkan semua. Kemudian Nabi berpidato, bagaimana pendapat kalian jika aku katakan di balik gunung Kaf, ada gunung Kaf itu yang tinggi di Mekah itu, sebelah kiri kalau kita dari pintu 21, ya, sebelah kiri ada namanya gunung Kaf. Bagaimana kalau saya katakan di balik gunung Kaf ini ada musuh yang siap menyerang kita? Apakah kalian percaya? Kata Nabi dalam pidato pertamanya itu. Semua orang menyatakan kami percaya karena engkau adalah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya.
Maka kemudian Nabi nyatakan, ketahuilah bahwa aku ini utusan Allah, Rasul Allah, memberitahukan bahwa ada surga, bahwa ada neraka. Tidak boleh kalian semua menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Abu Lahab? Abu Lahab ini masih kena pamannya Rasulullah. Apa kata dia? Tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau hai Muhammad. Turun ayat, tabbat yada abi lahabi wa tabb, celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan celakalah Abu Lahab itu sendiri. Ini di awal kenabian. Kapan Abu Lahab ini benar-benar binasa? Yaitu pada tahun keempat Hijriah. Pada tahun keempat Hijriah itu setelah perang Badar. Sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 tambah 13 berarti 17 tahun yang lalu, Pak. Karena 13 tahun Nabi di Makkah, 4 tahun di Madinah, berarti 17 tahun. Ini diteliti oleh orang dari Italia, profesor, yang menyebabkan dia masuk Islam. Karena Al-Quran itu mukjizat. Bayangkan peristiwa belum terjadi sudah disebutkan Al-Quran. Tahu nggak kita Al-Quran itu? Mukjizat yang ketiga apa, Pak? Al-Quran itu diturunkan, sudah ada di Lauhil Mahfuz 60.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Percaya atau tidak? Coba. Al-Quran menyatakan bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Ya. Maka Allah menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam ayat lain dalam surat Al-Furqan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ayat ini berarti Al-Quran itu turun pada 10 hari terakhir, yaitu 21 ke atas. Padahal diperingati 17 Ramadan. Mana yang benar? Semuanya benar. Semuanya benar, Pak. Yang dimaksud pada malam Lailatul Qadar yaitu dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Ma'mur. Ya, di Baitul Ma'mur. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas di dalam buku At-Tibyan fi Ulumil Quran. Disebutkan di situ. Nah, satu sekaligus. Maka Allah menggunakan kata itu anzalna, berarti menurunkan sekaligus. Gitu ya. Jadi satu sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Ma'mur. Nah, dari Baitul Ma'mur ini kata-kata penurunannya bukan anzalna tetapi nazzalna. Inna nahnu nazzalna dzikra. Ada kan? Tanzilul kitab, nazala itu masdarnya tanzil. Kenapa tanzil? Apa bedanya dengan anzala? Kalau anzala sekaligus, kalau nazala untuk suatu perbuatan atau peristiwa yang berulang-ulang terjadinya dan banyak. Nah, penurunan Al-Quran itu 23 tahun berulang-ulang. Maka kata menggunakan nazala. Nah, dari Baitul Ma'mur ke dunia ini dimulai turunnya itu 17 Ramadan. Jadi semuanya benar. Coba bayangkan sudah 60.000 tahun di Lauhil Mahfuz Quran itu sebelum Adam diciptakan. Dari Adam ke Nabi Muhammad berapa ribu tahun, ya. Tetapi apa yang terjadi seperti perkawinan Nabi Muhammad dengan Zainab dari istri anak angkat beliau sendiri, turunnya itu pada tahun kenabian di Makkah. Coba sudah berapa ribu tahun itu, luar biasa, tidak bisa dicerna oleh pikiran kita, nalar kita. Ya, itu satu mukjizat. Apalagi, Bang? Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keasliannya. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Yaitu dengan dibukukan. Ya. Atas ide dari Umar bin Khattab, Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk membukukan Al-Quran. Kalau tidak idenya Umar bin Khattab, kita tidak punya Al-Quran sampai saat ini, Pak. Subhanallah. Itu cara Allah menjaga. Bagaimana lagi dengan orang menghafal? Coba anak umur 5 tahun, 7 tahun sudah hafal Quran. Maka kalau tidak ada kesalahan satu huruf dari imam, kecuali pasti ada orang yang
meluruskan bacaannya. Itulah mukjizat Al-Quran. Tadi kita baca mukjizat yang keempat, yang lain ya, surah Al-Kahfi. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walabithu fi kahfihim 300 sinin. Mereka ashabul kahfi, anak-anak muda itu tinggal di gua persembunyian mereka selama 300 tahun. Wazdadu tis'a, ditambah 3 tahun, 9 tahun, ditambah tis'a, 9 tahun. Kok mengapa Allah menyebutkan 300 tahun kemudian ditambah 3 tahun? Mengapa tidak disambung aja 309 tahun? Tapi Allah menggunakan wazdadu tis'a. Dari situlah ilmu matematika. Maka penemu matematika itu Muslim. Saya punya buku 100 tokoh penemu Muslim, tapi dibalik oleh orang Barat seolah-olah mereka semua yang menemukan itu. Ya gitu ya. Ya. Yang kedua, dari 300 ditambah 9 tahun itu ternyata setelah diteliti 300 tahun Masehi bedanya 9 tahun, karena setiap 100 tahun bedanya 3 tahun. Setiap tahun bedanya kita 13 hari, Pak. 13 hari Masehi dengan Hijriah. 1 tahun 100 tahun 3 tahun bedanya. Jadi kalau 300 tahun 9 tahun. Jadi Allah sudah menghitung itu 300 tahun perhitungan Masehi, kalender Masehi, 309 tahun menurut perhitungan Hijriah. Subhanallah. Ya. Nah, sebagai penutup, ya. Dalam Al-Quran juga dikatakan di sana, alaiha tis'ata asyar. Di dalam neraka itu ada 19 malaikat. Kok kenapa Allah menggunakan kata 19? Ada apa, mukjizat apa di situ? Ternyata angka 19 itu selesai dibagi dengan dirinya sendiri. Diteliti oleh seorang doktor dari Al-Azhar, mengapa angka 19? Ternyata bismillahirrahmanirrahim, balik ke rumah hitung berapa hurufnya, Pak? 19. Seluruh huruf dalam Al-Quran selesai dibagi 19. Berapa surat dalam Al-Quran? 114 ayat sesurah. Dibagi 19 berapa, Pak? 114 dibagi 19 6. Selesai dibagi. Jadi semua Al-Quran itu selesai dibagi 19. Ya, itu mukjizat, ya, belum mukjizat ilmi yang lain. Ya, kalau kita bahas tidak selesai. Ya, saya punya buku namanya Al-Ijazul Ilmi fil Quran. Itu saya beli di Mekah. Ya, tipis. Jadi mukjizat Al-Quran secara ilmiah, ya, dalam Al-Quran. Wah, terlalu banyak. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh ragu, tidak boleh kita bimbang karena provokasi. Ya, orang-orang Nasrani seperti pendeta itu, ya, padahal dia kader Muhammadiyah itu dulu. Dia dibeasiswa oleh Aisyah, sekolah kuliah di UMS Solo. Ya, kemudian mengajar di Az-Zaitun Indramayu. Di situ dia dapat kesempatan, ditawari 400 juta masuk pendeta, masuk Kristen. Ya wes, mau dia. Ya, itu orang yang sekamarnya. Maka kita tidak perlu bimbang terhadap Al-Quran. Baca Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fi. Insyaallah Al-Quran akan memberi syafaat kita pada hari kiamat. Saya kira ini tidak kalau saya lanjutkan terlalu larut malam, saya kira ini cukup. Insyaallah kita sambung bahasan ini pada kesempatan lain, yaitu fadilah membaca Al-Quran dan lain-lainnya.
Mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah, diberi petunjuk, arahan, bimbingan menuju kebenaran. Semoga kita selalu diberi keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi rezeki yang banyak, melimpah, halal, berkah dan mudah. Dan semoga Allah menerima seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang lalu, sekarang maupun yang akan datang. Dan semoga Allah mengampuni dosa kita, dosa orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Akhirnya kita tutup dengan masing-masing membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.